Selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Halo, silakan menyimak semuanya sampai selesai. Kali ini kita membahas tentang keseimbangan ekonomi tiga sektor. Perekonomian tiga sektor yang dimaksud kali ini adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Jadi, tiga sektor ini adalah satu, rumah tangga, dua, perusahaan, tiga, pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu satu, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan ke atas konsumsi rumah tangga. Dua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan menaikkan pembelanjaan agregat, disebabkan oleh ketiadaan perdagangan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan juga perekonomian tertutup. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa perekonomian tertutup itu sama aja dengan perekonomian tiga sektor. Pada perekonomian tiga sektor, ada aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam aliran pendapatan. Ketiga jenis aliran yang baru tersebut adalah satu, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Dua, aliran baru yang kedua adalah pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Aliran yang ketiga adalah aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran ini timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Lebih jelasnya akan ada gambar di bawah ini tentang bagaimana aliran pendapatan dan pengeluaran. Berikut ini adalah gambar tentang sirkulasi aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Ini ada arah panah, jadi kalau ingin membaca aliran ini, sesuaikan dengan arah panah masing-masing. Tiga sektor ini adalah perusahaan, pemerintah, rumah tangga. Saya akan menjelaskan bagaimana gambar 51 itu ada aliran pendapatan dan pengeluaran. Dari gambar 51 di atas dapat dilihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup, ciri-ciri pokok dari aliran-aliran pendapatan dan pengeluarannya sebagai berikut. 1. Pembayaran oleh sektor
perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi, dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. 2. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, yaitu dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. 3. Pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa. Empat, pendapatan yang diterima rumah tangga atau Y akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan. A. Membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi atau C. B. Disimpan sebagai tabungan atau S. Dan C. Membayar pajak pendapatan rumah tangga atau T. Dapat disimpulkan persamaannya adalah Y sama dengan C ditambah S ditambah T. 5. Dalam gambar tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. 6. Pengeluaran agregat atau AE telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi atau C dan investasi atau I. Sekarang termasuk pula pengeluaran pemerintah atau G. Dalam persamaan, bisa disimpulkan bahwa AE sama dengan C ditambah I ditambah G. Mari kita melihat syarat-syarat keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, penawaran agregat adalah sama dengan pendapatan nasionalnya, atau Y, yaitu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pengeluaran agregat atau pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi tiga jenis pembelanjaan. 1. Konsumsi rumah tangga atau C. 2. Investasi perusahaan atau I. Dan 3. Pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa atau G. Dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat atau Y sama dengan AE. Maka bisa disingkat dalam rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Syarat keseimbangan berikutnya adalah sebagai berikut. Kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksikan barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga atau gaji dan upah sewa bunga dan keuntungan. Dan aliran ini sama nilainya dengan pendapatan nasional atau Y. Gambar 5.1 di atas menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga tersebut akan digunakan untuk tiga tujuan, yaitu membiayai konsumsi atau C, ditabung atau S, dan membayar pajak atau T. Dengan demikian, berdasarkan kepada aliran pendapatan yang wujud dalam perekonomian tiga sektor, berlaku persamaan berikut di bawah ini. Y sama dengan C ditambah S dan ditambah T. Seperti kita ketahui yang sudah saya uraikan terdahulu, telah menunjukkan bahwa dalam keseimbangan berlaku kesamaan, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G. Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan Y sama dengan C ditambah S ditambah T.
Dengan demikian, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut. C ditambah I ditambah G sama dengan C ditambah S ditambah T. Dalam syarat keseimbangan berikutnya adalah apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka I tambah G sama dengan S tambah T. Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S tambah T adalah kebocoran. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor, yaitu juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G, dan I tambah G sama dengan S tambah T. Mari kita membahas yang terkait dalam pertemuan ini juga. Dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor itu kita juga kaitannya dengan pajak, di mana uraian tentang pajak akan saya uraikan di bawah ini. Jenis-jenis pajak. Kita lihat dalam setiap perekonomian, pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan, pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dilelakan oleh pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah perlu mencari dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak ke atas rumah tangga dan perusahaan. Struktur pajak yang menjadi sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah itu terdiri dari 1. Pajak langsung dan 2. Pajak tidak langsung. Mari saya akan membahas apa itu jenis-jenis pajak yang terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung. 1. Pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. 2. Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3, yaitu A. Pajak regresif, B. Pajak proporsional, C. Pajak progresif. Pajak regresif merupakan sistem pajak yang jika pendapatannya meningkat atau menjadi lebih tinggi, maka persentase pungutan pajaknya menjadi lebih kecil. Semakin besar pendapatan seseorang atau perusahaan, maka persentase pajak pendapatannya menjadi lebih kecil. Pajak proporsional juga disebut sebagai pajak tetap, berdampak pada pendapatan rendah, menengah, dan berpenghasilan tinggi yang relatif sama. Pajak progresif memiliki dampak yang menjadi lebih besar pada individu dan bisnis berpenghasilan tinggi dan kurang berdampak finansial bagi orang berpendapatan rendah. Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan presentasi yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dan kenaikan presentasi untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk
wajib pajak orang pribadi. Hari ini kita bersama-sama menelaah lebih lanjut efek pajak ke dalam atau yang dimaksud di sini adalah atas konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposable. Sebagai akibat adanya pajak dalam perekonomian tiga sektor, pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara bersamaan berikut. YD sama dengan Y dikurangi T, yaitu pendapatan disposable atau YD adalah sama dengan pendapatan nasional atau Y dikurangi oleh pajak. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Berdasarkan kepada sifat pengaruh pajak kepada pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi dan tabungan secara umum dapat dirumuskan. 1. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Dalam persamaan, bisa dirumuskan YD sama dengan Y dikurang T. 2. Penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Penentu-penentu pengeluaran pemerintah, di mana kita ketahui jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor yang penting. Di antaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan. Bisa disimpulkan, penentu-penentu pengeluaran pemerintah terdiri dari 1. Proyeksi jumlah pajak yang diterima, 2. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai, 3. Pertimbangan politik dan keamanan. Seperti kita ketahui bersama, terdapat masalah pengangguran dan inflasi. Tingkat kegiatan ekonomi negara yang wujud pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari 3 keadaan berikut. 1. Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. 2. Menghadapi masalah pengangguran. 3. Menghadapi masalah inflasi. Gambar berikut ini adalah gambar 5.2, di mana mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Garis ke atas adalah AE, dan garis ke bawah adalah Y. AE dalam gambar 5.2 di atas itu adalah pengeluaran agregat, sementara Y adalah pendapatan. Dalam gambar 5.2, kita mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Keadaan ini adalah keadaan yang ideal untuk setiap perekonomian dan merupakan salah satu tujuan penting dari menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi. Perekonomian yang mencapai konsumsi tenaga kerja penuh ditunjukkan dalam gambar 5.2. Dalam perekonomian yang mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh, pengeluaran agregat yang sebenarnya wujud
adalah sama dengan pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga penuh. Dalam gambar 5.2 AE sama dengan AEF, di mana AE adalah pengeluaran agregat sebenarnya dan AEF adalah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Kedua fungsi pengeluaran agregat tersebut bertindih karena konsumsi tenaga kerja penuh dicapai. Pendapatan nasional adalah YF. Dalam menghadapi masalah pengangguran, masalah ini adalah masalah yang selalu dihadapi oleh setiap perekonomian. Akan tetapi, sampai di mana seriusnya masalah ini berbeda dari suatu negara ke negara lain. Terdapat negara-negara yang masalah penganggurannya sangat serius, tetapi ada pula negara yang tingkat penganggurannya sangat rendah dan hampir mendekati tingkat konsumsi tenaga kerja penuh. Gambar 5.3 Bain A menunjukkan keseimbangan perekonomian negara yang menghadapi masalah pengangguran. Masalah ini wujud karena pengeluaran agregat atau AE adalah di bawah pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh atau AEF. Pendapatan nasional adalah Y, yaitu nilainya di bawah pendapatan nasional potensial atau YF. Garis AB dinamakan jurang deflasi. Jurang deflasi adalah jumlah kekurangan pembelanjaan agregat yang diperlukan untuk mencapai konsumsi tenaga kerja penuh. Dalam menghadapi masalah inflasi ada grafik B seperti gambar 53 di atas. Grafik B dari gambar 53 menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang melebihi tingkat konsumsi tenaga kerja penuh dan berlaku inflasi. Pengeluaran agregat yang wujud adalah melebihi kemampuan dari perekonomian itu untuk memproduksikan barang-barang dan jasa-jasa. Kelebihan permintaan tersebut akan menimbulkan kenaikan harga-harga. Ini dicerminkan oleh nilai Y yang lebih besar daripada YF. Dalam keadaan yang sebenarnya, pendapatan nasional real yang wujud tidak dapat melebihi YF. Maka keadaan di mana Y lebih besar YF, maka mungkin terjadi apabila harga-harga telah mengalami kenaikan, yang menyebabkan sejumlah barang tertentu sekarang mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada sewaktu kenaikan harga-harga belum berlaku. Perbedaan di antara AE dengan AEF dinamakan jurang inflasi, yaitu kelebihan dalam pengeluaran agregat di atas, pengeluaran agregat pada konsumsi tenaga kerja penuh yang menimbulkan kekurangan barang, dan seterusnya kenaikan harga-harga. Dalam pertemuan ini saya telah menerangkan sebelumnya di atas tentang keseimbangan ekonomi 3 sektor. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-subscribe, pencet tombol merah YouTube ini. Terima kasih telah mendengar dan melihat YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.